Jalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan saudara menjadi orang-orang yang beruntung karena kemanapun saudara pergi, saudara disertai oleh Bapa kita di surga. Kalau saat ini saudara sedang ada pergumulan, itu pun juga dalam pandangan Bapa, saudara adalah orang-orang yang mesti dibela, orang-orang yang akan ditolong. Oleh sebab itu jangan jalani hidupmu tanpa penyertaannya, tetapi imani bahwa apapun yang terjadi, sesungguhnya Bapa mengerti, Bapa peduli, dan Bapa akan menolong saudara, sehingga saudara bisa keluar dari masalah-masalah tersebut. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan mengerti betul bahwa ada kalanya kita menjadi letih, menjadi lesu, bahkan berbeban berat. Dan Dia selalu menunggu kita, datang kepadaku, aku akan memberimu kelegaan. Ini saatnya kita datang kepada Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami boleh menghampiri Engkau, kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kami boleh membawa seluruh beban hidup kami kepadamu. Engkau peduli, Engkau menolong, dan Tuhan memberi kami kekuatan yang kami butuhkan, bahkan jalan keluar. Ada sebuah kepastian kami tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan ada sebuah kepastian bahwa hidup kami senantiasa ada dalam anugerah pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kami dengan cara yang baik, dengan sesuatu yang luar biasa karena Engkau menyertai kami semuanya Bapa. Saat ini kami datang kepadamu, kami persembahkan hidup kami, pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau layak menerima segala yang terbaik melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam segala keadaan Bapa, ajar kami tetap percaya akan janji-Mu. Sebab Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, yang selalu menyertai kita. Sebelum kita sharing firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang akan kita dengar dulu, dibacakan oleh siapa? Silakan. Iya Pak, kita kan sering mendengar pertanyaan nih Pak, bahwa Allah mengikat perjanjian dengan Abraham atau umat Israel. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang terkandung dari sebuah perjanjian antara Allah dengan umatnya? Dan apa artinya bagi orang Kristen Pak? Sebenarnya setiap hubungan itu harus ada kesepakatannya kan. Ketika orang membangun relasi, kalau tidak ada kesepakatan maka relasi itu biasanya hanya di permukaan. Tetapi kalau ada kesepakatan, dia akan meningkat ini. Satu sama lain mengikat perjanjian untuk berkomitmen membangun hubungannya lebih lanjut. Kalau dalam relasi yang sangat spesial menuju pernikahan kan seperti itu. Orang membangun hubungan sebagai orang yang baru kenal pasti di permukaan saja, oke saja itu jalan baik. Kemudian lebih khusus lagi, dia mulai ada kesepakatan ini, ada beberapa hal yang disepakati. Kesepakatannya makin meningkat untuk memiliki hubungan yang permanen dalam pernikahan. Makanya dia akan membuat sebuah perjanjian pernikahan. Ketika dia sudah menikah ketika dia sudah membuat perjanjian dalam pernikahan itu sebuah hubungan yang oleh Tuhan, sebuah ikat janji yang tidak boleh dibatalkan begitu saja. Makanya dalam janji pernikahan kita pasti ada kalimat sampai ajal memisahkan kita. Itulah ikat janji pernikahan. Itu yang menjamin hubungan itu tetap bisa dipertahankan dengan baik. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi masing-masing memegang ikat janji pernikahannya. Makanya tidak akan mudah berkata cerai. Karena memang masing-masing komitmen memegang janjinya. Tetapi begitu salah satu atau apalagi dua-duanya mulai tidak menghargai perjanjiannya, pasti rumah tangganya hancur. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Kalau di masa itu lewat Abraham, lalu lewat umat Israel. Dan bagaimana konteksnya dengan kita sebagai orang percaya ya. Kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-29. Saudara bisa baca lengkap di ayat 1-29, tetapi saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari perikop ini terkait dengan mengikat perjanjian. Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, dengan bangsa Israel, itu sebenarnya apa sih maksudnya dan bagaimana dengan kita. Bicara tentang perjanjian, di perikop ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, perjanjian itu selalu ada kesepakatan kedua belah pihak. Namanya mengikat perjanjian itu ada kesepakatan dua belah pihak. Kalau hanya satu saja, perjanjiannya pasti batal. Dua-duanya harus. Demikian juga ketika Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, dengan Abraham atau bangsa Israel, Allah yang berinisiatif menawarkan perjanjian itu dan Abraham menanggapinya, menyambut, sepakat dengan Allah. Allah dalam perjanjian yang dia sampaikan kepada umat Israel sering berkata, "Aku akan menjadi Allahmu." Itu berarti orang yang membuat kesepakatan itu meresponi Allah. Makanya kalau kita baca misalnya di ayat yang ke-13 ya, mulai saja ayat yang 10 sampai 13. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu. Bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub.
Saudara perhatikan jelas Tuhan menawarkan kesepakatan. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan mengangkat engkau sebagai umatku. Ini sebuah tawaran yang luar biasa. Siapa Abraham, siapa Ishak, siapa Yakub, siapa orang Israel. Sehingga Allah yang Maha Kudus, pencipta alam semesta ini menawarkan kesepakatan. Yuk kita sepakat, yuk kita buat perjanjian. Engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dua-duanya harus sepakat. Dalam perjanjian itu harus kesepakatan. Makanya kalau itu konteks kita sebagai orang Kristen, setiap perjamuan kudus pasti pendeta akan berkata ketika kita akan minum anggur, inilah darahku, darah perjanjian baru. Saudara-saudara, perjanjian dibuat oleh Allah lewat darah Kristus. Penebusan Kristus itu menjadi perjanjian baru bagi kita. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia sudah sepakat dengan Allah untuk menjadi umatnya. Dan kita menjadi umat pilihannya. Bahkan kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini luar biasa. Percaya Yesus, oke, kesepakatannya kalau engkau percaya Yesus, engkau akan ditebus, engkau akan diselamatkan, dan aku beri engkau kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu dari pihak Allah menawarkan kesepakatan. Dari pihak kita mengimaninya. Ketika kita beriman itu berarti kita sepakat dengan Allah. Kita terikat dengan janji kepada Allah. Jadi yang pertama sepakat dulu. Makanya orang yang menjadi orang Kristen percaya Yesus itu tidak boleh terpaksa. Tidak boleh karena tidak paham, tidak menyambut pribadi Yesus Kristus. Tidak. Makanya iman Kristen kan selalu berkata, menjadi Kristen berarti membangun hubungan yang baru dengan Allah. Dasarnya bukan kebaikan kita, dasarnya bukan ritual-ritual agama yang kita lakukan, dasarnya bukan usaha manusia, tetapi dasarnya adalah penebusan Yesus Kristus. Lewat penebusan Yesus Kristus, kita sepakat untuk menjadi umat Allah yang baru, menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi milik Allah, Allah menjadi milik kita. Itulah sebuah perjanjian. Mestinya seperti itu. Jadi bukan hanya Yesus milikku, tetapi aku milik Yesus. Jadi dua pihak. Nah, kalau kita berpikir hanya kita pegang janji Tuhan, tetapi kita tidak berpikir kita itu miliknya Tuhan. Berarti kalau miliknya Tuhan, kita mestinya memperhatikan, ini bagian yang kedua ini. Kita mesti punya komitmen untuk menggenapi perjanjian itu. Kita mesti punya komitmen dengan bagian kita, karena dalam kesepakatan itu pasti ada hak dan tanggung jawab. Sebagai miliknya Allah, umat tebusannya Allah, Tuhan akan memberikan apa kepada kita? Lalu Tuhan mendapatkan apa dari kita? Itu harus kita lakukan, kita pikirkan, karena kita sudah terikat dengan perjanjian dengan Allah. Kita baca ayat 5 dan 6. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat itu, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah. 8, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang-orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase, yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka.
9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dan dalam segala hal yang kamu lakukan. Saudara perhatikan, karena Allah mengikat perjanjian dengan umat Israel, Allah ini bertindak sedemikian rupa luar biasa menjadikan umat Israel itu benar-benar memang orang-orang yang sangat spesial di hatinya. Mereka berjalan 40 tahun di padang gurun. Mereka berjalan dalam perlindungan Tuhan. Pakaiannya tidak menjadi rusak. Kasutnya tidak menjadi bengkak. Mereka dijamin makanannya. Mereka dilindungi. Mereka dibela ketika menghadapi musuh. Itu luar biasa karena Tuhan komitmen dengan perjanjiannya. Kalau kita baca kisah orang Israel, kadang-kadang kita kan geram gitu ya. Ini sudah diberi Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, tetap aja setelah itu bersungut-sungut, setelah itu memberontak, setelah itu marah-marah, itu terulang terus kan, mereka berbuat jahat. Kenapa? Tuhan tetap melakukan hal baik kepada orang Israel. Bukan berarti Tuhan itu setuju dengan perbuatannya orang Israel. Bukan karena Tuhan itu tutup mata terhadap dosa-dosa Israel. Tidak. Dia berkomitmen dengan perjanjian yang sudah dia buat kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Dia komitmen dengan perjanjiannya. Walaupun orang Israel sering tidak berkomitmen, tetapi tidak merubah komitmen Tuhan. Sampai puncaknya kita tahu nanti, Israel ternyata tetap aja menyakiti hati Tuhan, tetap saja memberontak kepada Tuhan. Tetapi komitmen Tuhan untuk menyelamatkan manusia tidak pernah berubah. Dan puncaknya nanti adalah kedatangan Yesus di dunia ini dan penebusannya di atas kayu salib. Itu menjadi tindakan Allah yang luar biasa menyatakan, aku komitmen dengan perjanjianku. Kalau Israel menolak aku, menyangkal aku akan bangkitkan bangsa yang baru, yang percaya kepada Sang Mesias, yang menebus dosa itu. Saudara-saudara, Allah begitu berkomitmen, harusnya mereka menyembah Allah, harusnya mereka komitmen tidak menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka menjaga kekudusan hidupnya. Mereka melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi sayangnya umat Israel sering mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat dengan Allah. Kita sebagai orang Kristen bagaimana? Darah Kristus, dasar perjanjian kita dengan Allah. Kita terikat perjanjian dengan Allah lewat penumpahan darah Yesus Kristus. Sehingga kita semua yang tidak layak dilayakkan. Kita orang yang salah dibenarkan. Kita yang jadi musuh Allah didamaikan. Bahkan kita yang seharusnya dibuang oleh Allah, dimuliakan Tuhan tuh, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang jauh menjadi dekat. Luar biasa. Karena Tuhan menawarkan perjanjian dan kita menyambutnya dengan iman kepada Yesus. Kita ada dalam posisi yang baru. Orang-orang kudus, orang-orang yang dibenarkan, ahli waris kerajaan Allah. Posisi yang indah itu ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jangan hanya kita itu berkata, kita itu anak raja, kita anak-anak Allah, pasti diberkati Tuhan, pasti dibela Tuhan, amin, itu memang benar. Tetapi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah apa? Sebagai anak-anak Allah apa? Mestinya kita menjadi anak-anak Allah yang bertanggung jawab. Menjaga kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa, tidak kembali lagi di dosa yang lama. Kita sudah dikeluarkan dari kegelapan, masuk terangnya yang ajaib. Kita tidak kembali dalam kegelapan. Bahkan kita diberi status yang baru, jangan lagi hidup lama. Kita harus mulai hidup baru kita. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus menjadi bagian dari rencana Allah untuk keselamatan dunia ini. Kita lakukan tanggung jawab kita. Dalam perjanjian itu terkandung pentingnya sebuah komitmen dalam relasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kita bicara tentang perjanjian itu berarti pasti dua pihak mendapatkan keuntungan.
Tadi yang sudah saya bacakan tadi kan ayat 9, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan, supaya kamu beruntung. Bahkan kalau kita baca ayat 14 dan 15, bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Luar biasa. Jadi bagi kita yang terikat perjanjian dengan Allah, itu seperti orang Israel mendapatkan kelimpahan anugerah Tuhan, dapat pembelaan, dapat pertolongan luar biasa. Tidak hanya kita yang menerimanya, keturunan kita, anak cucu kita akan menerimanya. Bahkan orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita bisa menikmati berkat dari perjanjian Allah yang kita terima itu. Itu sebuah berkat yang luar biasa, membawa kebaikan dalam hidup kita, mengubah masa depan kita, mengubah keturunan kita kalau kita masuk dalam perjanjian dengan Allah lewat Yesus Kristus. Lalu kebaikan apa yang diterima Tuhan dari hidup kita? Tuhan tidak minta apa-apa, tetapi Tuhan hanya ingin kita menjadi bagian dari rencananya. Engkau adalah saksiku. Pergi beritakan Injil, jadikan segala bangsa muridku. Tuhan ingin mengangkat kita supaya kita menjadi bagian dari rencananya yang mulia. Supaya semua orang mendengar kabar baik dan mereka diselamatkan, menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Apakah sebagai orang Kristen selama ini, saudara sudah memberikan tanggung jawabmu kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan lakukan tanggung jawabnya kepada kita? Kalau belum, mari kita lakukan bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Puji Tuhan, Engkau sudah mengambil kami dari kegelapan, memindahkan kami kepada terang. Tuhan sudah menciptakan ulang kami jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan sudah mengangkat kami sehingga dalam Yesus Kristus kami semua diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Sebuah status yang luar biasa, yang sangat mulia. Kami bersyukur keselamatan, kehidupan kekal, dan keistimewaan hidup yang luar biasa ini. Kami bersyukur menjadi bagian dari perjanjian-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh masuk dalam perjanjian dengan-Mu, Bapa. Bukan karena kami orang yang sempurna, bukan kami orang yang lebih baik dari orang lain, karena Yesus Kristus menjadi jaminan atas perjanjian itu, sehingga perjanjian itu menjadi jaminan yang sempurna bagi kami. Bapa, ampuni kalau kami selama ini sebagai orang-orang yang sudah terikat dengan perjanjian dengan-Mu, sering kami tidak sepakat dengan-Mu, sering kami tidak berkomitmen dengan perjanjian itu. Kami mengabaikan tanggung jawab kami. Kami sibuk dengan diri kami hanya sibuk dengan kepentingan, dan kami menyia-nyiakan hidup kami dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga kami tidak menikmati bagian terbaik dari perjanjian itu. Sementara Engkau berpegang teguh, berkomitmen luar biasa untuk memenuhi tanggung jawab-Mu dalam perjanjian itu. Bapa, berkati, pulihkan setiap kami, hati kami Tuhan, pulihkan. Karena kami sangat percaya lewat perjanjian-Mu sebenarnya semua masalah kami selalu ada solusinya. Semua pergumulan kami ada jalan keluarnya. Semua keadaan kami yang berantakan pasti akan dipulihkan. Karena Tuhan akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Dengan segala macam cara supaya kami tetap terjaga. Supaya kami tetap terlindungi. Supaya kami tetap ada di tempat yang seharusnya sebagai anak-anak Allah. Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib kepada setiap pribadi. Supaya kami belajar apapun yang terjadi tetap sepakat kepadamu, sepakat dengan-Mu, dan
berkomitmen melakukan tanggung jawab kami di hadapan-Mu dengan cara yang baik. Terima kasih Bapak. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi, berkati hamba-hamba-Mu, semuanya bertumbuh dalam komitmen yang baru, dalam perjanjian dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun situasi dan keadaanmu, apa yang harus kita lakukan? Tetap sepakat dengan Tuhan. Ketika kita sepakat dengan Tuhan dan kita lakukan bagian kita, tanggung jawab kita, pembelaan Tuhan itu sesuatu yang nyata. Dia akan bela kita, akan menolong kita, akan lakukan sesuatu yang ajaib, memastikan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, apapun situasinya. Dan kalau saudara, di antara saudara ada yang sedang berkumpul membutuhkan dukungan doa, saudara jangan ragu untuk menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya Tuhan mengasihimu dan Tuhan ingin memberkatimu. Kalau saat ini saudara juga ingin memberikan komentar tentang program ini, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Yesus.